Hai semua, kali ini saya buat kue mangkok meka rasa keju yang tampilannya cantik dan mereka sempurna. Cara buat kue ini sangat mudah banget, aduk-aduk aja lalu kukus serta hasilnya cantik dan mereka sempurna. Kue ini juga cocok banget kalau teman-teman jadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta. Rasanya juga enak, kuenya super lembut dan super empuk. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk rata dengan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Jika semua bahannya udah tercampur rata, lalu akan saya masukkan keju oles sebanyak 50 gram. Untuk keju olesnya, pastikan menggunakan keju oles suhu ruang. Untuk mereknya, saya menggunakan merek Procheese ya teman-teman. Boleh juga menggunakan cream cheese. Lalu tambahkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap, lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Untuk santannya sendiri boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Untuk kekentalan santannya gunakan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Jika menggunakan santan yang terlalu kental, adonannya akan padat sehingga agak susah untuk merekah ya teman-teman. Kalau ingin kuenya lebih awet dan tahan lama, panaskan santannya terlebih dahulu dan gunakan santannya saat udah dingin suhu ruang supaya ragi yang digunakan tidak mati. Kemudian saya menambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh, pastikan raginya masih baru serta masih aktif dan suhu ruang. Lalu aduk rata sampai tercampur dan semua bahan-bahannya larut ya teman-teman. Pastikan aduk adonan dengan benar sampai semua bahannya tercampur dan bahan-bahannya larut ya teman-teman. Lalu adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 40 menit sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, dan kita tutup dengan kain bersih ataupun plastik wrap. Siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Tujuan dipanaskan ini supaya kuenya tidak terlalu lengket pada cetakan. Untuk cetakannya sendiri jangan diolesi minyak sayur ya teman-teman. Kalau diolesi minyak sayur, kuenya tidak akan merekah dan hasilnya tidak cantik. Setelah 40 menit adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka plastik wrapnya. Hasilnya sama seperti di video ya teman-teman, ada gelembung muncul di permukaan adonan. Lalu diaduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan harus pecah ya teman-teman. Pastikan sampai pecah dulu untuk gelembung-gelembung kecilnya, baru kita masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan menggunakan baking powder yang masih baru serta masih aktif ya teman-teman. Aduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil serta baking powdernya larut. Untuk hasilnya maksimal, gunakan baking powder double acting. Takarannya cukup setengah sendok teh aja, dan yang saya gunakan ini baking powder biasa yang mereknya kupu-kupu ya teman-teman. Siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi kita saring terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bahan yang menggumpal ataupun bergerindil tidak ikutan masuk ke dalam adonan, sehingga tekstur adonan beneran halus dan licin ya teman-teman. Kalau adonannya udah kita saring, akan saya berikan perasa pandan, boleh juga menggunakan perasa yang lain sesuai selera ya teman-teman. Supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik, serta aromanya semakin enak dan makin manis, saya menambahkan pewarna makanan berwarna coklat, lalu aduk rata dengan sendok sampai semuanya tercampur. Pastikan juga diaduk sampai buih-buihnya pecah ya teman-teman, supaya hasilnya bisa merekah sempurna. Adonan ini sisihkan terlebih dahulu. Pastikan air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak. Lalu kita buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, aduk-aduk terlebih dahulu supaya buih-buih pada adonan pecah. Isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya teman-teman, tapi jangan sampai luber, berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata. Lalu kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Jika teman-teman di rumah menggunakan kukusan yang biasa yang tutupnya datar, tidak ada lubang uapnya, boleh ditutupi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan.
Karena kalau menetes kuenya akan gagal mekar ya teman-teman, dan selama proses pengukusan jangan pernah tutup kukusannya dibuka. Setelah 20 menit kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang, lalu buka tutup kukusannya dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan ya teman-teman. Untuk kuenya sendiri keluarkan dalam keadaan udah dingin suhu ruang supaya kuenya tidak lengket pada cetakan. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talamnya terlebih dahulu cukup 5 menit aja karena sebelumnya airnya sudah mendidih. Isi adonan sampai penuh ke dalam cetakan dan kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Nah ini dia tampilan dari kue mangkok mekar rasa keju pandan yang udah matang, cantik banget. Merekahnya juga sempurna ya teman-teman. Terlihat ada yang merekah 4 dan ada juga yang merekah 3 serta ada yang merekah 2. Pokoknya cantik dan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Sangat memuaskan. Hasilnya juga tetap cantik ya teman-teman, meskipun merekahnya hanya 2, ketika ditekan berasa banget empuknya. Dan kalau teman-teman tahu, wanginya ini enak banget, perpaduan antara keju dan pandan ini bikin aromanya semakin enak dan semakin mantep ya teman-teman. Ada sensasi manis-manisnya gitu. Pastikan jika ingin mengeluarkan kuenya itu dalam keadaan udah dingin, putar-putar pada bagian pinggir kuenya dan tarik, hasilnya tetap mulus ya teman-teman, meskipun tanpa diolesin minyak sayur. Kuenya juga menul-menul dan gemoy banget. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah, lumayan banget kalau teman-teman jadikan ide jualan karena buatnya sangat mudah, hasilnya cantik dan merekah sempurna, serta kuenya ini empuk banget ya teman-teman. Seratnya juga kelihatan halus banget ya teman-teman. Pokoknya kalau digigit pasti lumar di mulut ya teman-teman. Pokoknya ini saya jamin rasanya enak, manisnya pas, gurih santannya berasa, sensasi asin dari kejunya juga berasa dan dapat banget serta aromanya itu mantep banget. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena selain buatnya mudah, hasilnya cantik, rasanya juga enak. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.